Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih bahas kasus Subang. Mau bahas apa kita hari ini? Tentunya masih bahas persidangan Abi ya teman-teman. Tentang apa tuh Bang? Masih melanjutkan tentang HP Amel ya teman-teman, yang mungkin nanti akan jadi bukti baru, dan siapa saksi yang membenarkan Abi kita tidak tahu ya. Sini apa yang mau kita bahas yaitu tentang di sini gua akan bahas tentang komentar netizen ya teman-teman, yang agak menarik dan memang ini akan masuk ke logika juga ya. Kita bahas tentang HP, masih HP Amel apa itu, dan tentang Abi. Kan ini persidangan Abi ya, kita terfokus ya teman-teman. Jadi di sini ada komentar dari Kak Mesya. Tulisannya yaitu kalau begitu yang lihat Abi mukanya tersorot lampu, HP itu fix benar adanya kemungkinan Abi sedang otak-atik HP Amel, karena disinyalir para pelaku nggak ada yang bawa HP gitu ya. Jadi harusnya teman-teman ya ingat ini juga ya teman-teman, di awal kasus disebutkan bahwasanya oleh Polres ya pada saat itu diduga memang ya tidak ada satupun dari para tersangka yang membawa HP gitu di situ pada saat ada saksi gitu ya, yaitu Ibu Upi di jam 3.15 melihat Abi. Itu gua juga apa ya, sangat bingung gitu kan ya. Di awal itu Abi dan tersangka lainnya itu kan tidak membawa handphone gitu kan ya. Kenapa kok Ibu Upi ini di jam 3.15 itu bisa melihat handphone tersebut kan, kayak gitu, dan dipakai oleh Abi dan disoroti ke wajahnya gitu kan. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan gitu kan ya, apakah ini benar atau enggak. Ternyata memang make sense jika memang HP Amel itu Abi yang mengambil pada saat itu gitu kan ya, dan dia ngecek nggak tahu itu dikunci atau enggak ya. Kalau misalkan dari tukang servis HP itu bisa melihat gitu kan ya isi dari HP Amel, ya seharusnya tidak terkunci ya. Jika terkunci ya mungkin Abi mencoba untuk mencari kuncinya mungkin gitu kan ya, ini bisa masuknya gimana gitu, seperti itu HP Amelnya. Dan itu adalah suatu yang make sense, dimana suatu kesaksian ini berlanjut gitu kan ya, dimana diduga Abi ini menjual HP Amel. Kemudian ada saksi ternyata memang yang di awal yaitu Bu Upi melihat dia sedang membawa handphone dan disoroti oleh HP tersebut cahayanya ke wajahnya kan, seperti itu. Itu menjadi cerita yang berturutan dan memang ada kesesuaian kan, seperti itu. Namun ini adalah suatu hal cerita baru gitu kan ya teman-teman, yang ada alurnya ternyata kayak gitu kan ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, mungkin ya perlahan menemukan jalannya seperti ini gitu ya. Namun tentunya kita akan melihat di persidangan untuk Polda Jabar nanti atau JPU membuktikan hal tersebut, jika memang apa itu benar-benar dibuktikan Abi yang menjualnya kan, seperti itu. Dan kalau kita lihat pukul 3.15 itu kemungkinan besarnya untuk Amel sendiri masih ada di dalam, mungkin ya masih disisa atau seperti apa gitu kan ya. Karena yang seperti kita ketahui kan Amel itu mengembuskan nafas terakhir sekitaran subuh ya teman-teman, berarti bukan jam 3.15 gitu, tapi di jam selanjutnya gitu. Di sini memang ada komen juga sih bahwasanya dari Ifat ya, bisa jadi kemungkinan Abi sedang mengotak-atik paspor PIN untuk mengunlock kunci mobil Alphard yang kata Yoris tanggal 18 Agustus 2021 di TKP otomatis. Mengambil posisi agak di luar TKP bukan di garasi biar tidak menimbulkan kecurigaan. Seandainya kebetulan ada orang yang lewat dan melihat dari jalan, karena akan ketahuan dan bisa dikira maling mobil. Perintah Ocep, Abi menyiapkan mobil Alphard, sementara yang lainnya di dalam rumah menyiapkan kedua jenazah korban yang akan dibawa mobil Alphard. Jadi kalau ya asumsi dari Ifat itu, Abi itu di luar gitu ya untuk menyiapkan mobil tersebut kan, seperti itu kan. Memang kan
yang bisa mengendarai mobil itu Abi gitu kan ya, seperti itu, dan berjaga-jaga di luar seperti, jadi harus lebih keluar gitu untuk jaga-jaga. Dan kebetulan aja pas itu ya sambil mengotak-atik HP Amel gitu kan ya. Itu ya asumsinya aja, kita tetap berpatokan kepada yang namanya nanti di pengadilan ya teman-teman. Di sini gue terfokusnya di mana dari komentar dari Kamesya ini, jika memang Abi membawa HP Amel atau menjual HP Amel, itu make sense dengan kesaksian Ibu Upi ya teman-teman, justru yang melihat Abi itu sedang memegang handphone dan tersorot wajahnya dari cahaya handphone tersebut kan, seperti itu. Tapi gimana bang, apa ini bisa dipercaya atau enggak ya? Ini hanya cerita make sense aja ya teman-teman, dari jalur ditemukannya handphone tersebut ya teman-teman. Apakah benar bang HP itu ada dan segala macam, itu sudah fix ya teman-teman, pernyataan dari Kasil itu sendiri. Dan Capuri juga tahu gitu bahwasanya HP itu memang sudah ditemukan dalam keadaan kosong dan sekarang ada di Polda. Itu pernyataan dari Kasil sendiri dan memang ada nanti memang kemungkinan besarnya akan dibahas di persidangan, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tidak percaya HP itu ada atau enggak, ya bisa tanyakan mungkin ke Kasil sendiri gitu ya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin mendukung para tersangka gitu ya. Kemudian bagaimana bang dengan hal lain, kalau ngomongin HP misalkan gitu kan, para tersangka kan tidak membawa HP semuanya nih, dan ada kesesuaian Abi membawa HP Amel kemungkinan, dan di situ Ibu Upi lewat jam 3.15 dan melihat Abi kan, seperti itu. Di sini kan juga ada bang, misalkan mengenai handphone, misalkan kalau handphone Arigi misalkan kayak gitu, ada lini masanya bang, tuh gimana bang, itu kan juga bisa jadi bukti bang gitu kan ya. Nah itu juga harus dibuktikan, misalkan Ibu Upi melihat Abi, nah itu kan nanti akan dibuktikan di persidangan gitu teman-teman. Jadi kita harus lihat memang ada kesesuaian atau enggak gitu kan ya, dimana sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada yang membawa handphone para tersangka, dan ternyata Abi dilihat oleh Ibu Upi membawa handphone kan, seperti itu. Apakah benar kesesuaian seperti itu, Abi yang menjual tidak, tetap ya di persidangan harus dibuktikan gitu. Sama halnya dengan misalkan lini masa Arigi gitu. Lini masa Arigi, Arigi kan ini tentunya berusaha ya untuk membuktikan, dan kita harus hargai juga, kalau gue sih menghargai banget ya untuk misalkan Arigi untuk membela dirinya, baik itu dari misalkan foto postingan dia yang dianggap pada saat itu ada memposting foto di sosial media, kemudian juga foto itu ada di HP-nya dan meminta kepada pihak kepolisian, ternyata HP-nya dia dijawab oleh kepolisian bahwa HP-nya itu nggak ada kan, seperti itu kan juga harus diperiksa gitu. Jadi kita melihatnya dari dua sisi ya teman-teman, dari misalkan Bu Upi melihat Abi, juga dicek juga nanti Arigi tentang lini masanya dan uploadan HP-nya gitu. Jadi kedua belah pihak harus dicek gitu ya, dari sisi yang Abi ini dan juga Arigi gitu kan ya, mengenai lini masa tersebut. Misalkan lini masa tersebut dicek ya, kalau dicek oleh Kisodo kemarin kan itu bisa diedit kan, misalkan kayak gitu ya, bisa diedit soal lini masa di Google Map kan, seperti itu ya. Itu harus ya nanti kalau memang menjadi suatu alat bukti gitu kan ya, ya tentunya nanti harus dicek oleh digital forensik, seperti itu. Sama halnya dengan Ibu Upi ya, kesaksian seperti itu juga harus dicek juga di persidangan gitu kah, nanti apa ada SCI-nya atau enggak kan, kayak gitu. Terus kayak gimana, masuk logika atau enggak untuk melihatnya apakah benar-benar jelas atau enggak kan, seperti itu. Sama halnya dengan HP Arigi diproses juga oleh digital forensik juga, ada kebenarannya seperti apa gitu kan ya. Malah dulu gue juga nyaranin ya, karena gue kan di sini malah mendukung gitu untuk Arigi lebih dikuatkan oleh CCTV-nya gitu kan ya, karena anggapnya CCTV itu kayak nggak ada informasinya, nggak ada memorinya, dan itu menurut gue kurang masuk akal juga gitu kan ya, karena di situ kan kegunaan CCTV untuk melihat rekaman kalau ada maling dan segala macam, namun di situ kan nggak bisa diangkat karena informasinya katanya kan itu hanya untuk memonitor doang, tidak ada memorinya gitu. Dan harusnya nanti dari pihak yang pemilik konter itu nanti akan tentunya menjadi saksi dari Arigi dan harusnya menguatkan Arigi kayak gitu ya, apakah benar seperti itu atau enggak gitu kan ya. Kemudian juga nanti Fadli Ramdan dan juga Bu Dewi ya akan menjadi saksi untuk Arigi juga. Dan kita tidak tahu nih misalkan Ibu Upi nanti dihadirkan gitu kan ya, dan juga nanti memang ada kesesuaian Abi, kalau Abi itu melihat
sedang melihat HP kan kayak gitu, ada cahaya HP, nanti akan seperti apa pembelaannya. Terus siapa aja gitu yang akan meringankan Abi gitu kan. Kalau saksi ahli yang meringankan ya mungkin ada Ibu Dewi, ada Fadil, ada Ramdan, ada mungkin pemilik konter misalnya seperti itu. Tapi kita tidak tahu saksi-saksi siapa aja yang akan menguatkan Abi. Adakah salah satu saksi tertentu, apakah kades ataukah yang lain gitu kan ya. Apakah nanti ada hanya saksi-saksi ahli yang dihadirkan seperti digital forensik atau seperti apa, itu nanti tentunya akan kita lihat di persidangan ya bersama Kasil gitu. Jadi ya kalau gue pribadi tinggal nontonin aja gitu ya, kita sebagai pengawal kasus Subang gitu. Cuma kalau ada hal-hal yang make sense atau seperti apa ya kita bahas, kalau yang janggal ya kita bahas misalkan kayak gitu. Kalau misalkan pun ada bukti misalkan dari Pak tersangka misalkan kayak Arigi, lini masanya atau fotonya ya kita juga bahas gitu ya, agar juga menjadi pembanding juga, mereka juga kan berhak untuk melakukan pembuktian atau pembelaan gitu kan secara hukum juga. Oke, segitu dari gua ya, semoga kalau memang ini benar adanya ya harus dibuktikan kan gitu. Ibu Upi melihat Abi dan membawa HP, apakah HP itu memang HP Amel atau enggak, yaitu nanti akan dibuktikan di persidangan ya. Semoga persidangannya lancar-lancar aja. Nanti akan gue bahas tentang beberapa hal ya, tentang mungkin cara membebaskan Abi seperti apa. Tentunya itu adalah strategi dari Kasil yang akan gue ungkapkan di video selanjutnya. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman.